Belakangan ini muncul juga tren makan baby crab. Tapi kamu tahu nggak, kalau ternyata makan kepiting ini ada peraturannya. Kamu percaya nggak? Hal yang kamu kira sepele dalam kehidupan sehari-hari bisa berdampak terhadap laut, dan apapun yang terjadi di laut menentukan masa depan bangsa. Selama beberapa menit ke depan, aku Yola Parede dari Penjaga Laut akan bercerita tentang bahaya yang mengancam laut kita. Dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk menanganinya? Bicara tentang laut, akhir-akhir ini memang nggak bisa lepas ya dari isu sampah plastik. Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut mencatat bahwa 80% sampah yang ada di Laut Indonesia berasal dari daratan. Dan 30% diantaranya dikategorikan sebagai sampah plastik. Pada tahun 2021, Bank Dunia mencatat bahwa di Indonesia setiap tahunnya ada lebih dari 300.000 ton sampah plastik yang dibuang ke laut. Bayangin, ada sampah sebanyak itu berujung di laut. Sebanyak itu. Bedanya nih sama manusia, hewan laut itu nggak bisa bedain mana sampah, mana makanan. Sampah yang mereka makan ini bisa jadi faktor kematian banyak hewan laut. Nah, kalau hewan laut ini mati, ikan-ikan dan biota laut juga mati, terus kita makan apa? Masih bisa sih kita makan ikan, tapi ngerinya nih, ikan-ikan yang kita makan bisa jadi sudah mengandung mikroplastik. Alih-alih kita dapat nutrisi, malah kita nabung mikroplastik di dalam tubuh kita. Nah, sampah-sampah yang ada di laut tadi bukan cuma berujung jadi makanan ikan, tapi bisa juga menutupi terumbu karang. Memangnya bahaya? Bahaya banget. Soalnya terumbu karang ini dikenal sebagai rumah bagi banyak ikan. Kalau rumah mereka tertutupi sampah, otomatis ikan-ikan ini nggak mau lagi tinggal di situ. Hal ini mengacaukan ekosistem terumbu karang. Sepertinya kita sudah nggak asing lagi dengan istilah global warming. Kamu tahu nggak? Ada loh kebiasaan kita yang bisa berdampak pada pemanasan global. Misalnya, lebih milih naik mobil pribadi dibanding kendaraan umum. Atau kamu lebih suka makan daging merah ketimbang ikan atau sayur-sayuran. Suhu bumi yang meningkat membuat suhu permukaan laut juga ikutan meningkat. Kondisi ini mengganggu kehidupan biota laut yang sensitif terhadap perubahan suhu. Contohnya, terumbu karang bisa rusak, dan ikan-ikan juga bisa jadi stres. Belakangan ini muncul juga tren makan baby crab. Tapi kamu tahu nggak, kalau ternyata makan kepiting ini ada peraturannya. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, tercantum bahwa kepiting yang boleh ditangkap minimal cangkangnya berukuran 10 cm. Perlu kamu ketahui nih, kepiting punya peranan penting bagi ekosistem laut dan pesisir. Salah satunya menjadi penyedia makan bagi berbagai jenis biota perairan. Nah, kalau baby crab ini terus-terusan ditangkap, akhirnya stok kepiting di laut juga semakin berkurang. Hal ini lagi-lagi mengancam ekosistem laut. Oh ya, ada juga nih hiu. Hewan ini nggak kalah penting peranannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Kalian mungkin pernah dengar ada hiu-hiu yang diambil siripnya untuk kemudian dikonsumsi manusia. Katanya, sirip hiu ini dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Tapi faktanya, kandungan merkuri pada hiu, termasuk siripnya, bisa mencapai 42%. Merkuri ini berbahaya banget untuk tubuh manusia. Selain itu, ikan hiu yang diambil siripnya pasti akan mati karena mereka nggak bisa berenang. Intinya, nggak ada yang paling membutuhkan sirip selain hiu itu sendiri. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu setidaknya ada 3 hal yang menghambat keberlanjutan laut kita, yaitu sampah, pemanasan global, dan gaya hidup kita, termasuk pemilihan makanan. Laut kita dalam bahaya. Terus kita bisa apa? Nah, kita bisa mulai dengan menggunakan barang-barang reusable, misalnya tumbler. Hal ini kelihatannya simple, tapi kebayang nggak sih kalau ada 3.000 followers eating berkomitmen untuk bawa tumbler setiap hari?
Berarti kita sudah mengurangi sampah plastik botol minum sekali pakai sebanyak 3.000 setiap harinya. Nah, kalau udah rajin bawa tumbler, pemilihan makanannya juga harus bijak nih. Nggak bisa nih semua yang lagi tren, semua yang kita rasa enak, berdampak baik juga untuk lingkungan. Nah, mengatasi global warming, kita juga bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, membiasakan pakai kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi. Atau lebih selektif juga saat berbelanja online. Karena kalau makin sering kita berbelanja online, makin banyak juga jejak karbon yang kita hasilkan. Menjaga keberlangsungan laut bukan tugas satu pihak aja, tapi ini jadi tugas kita bersama. Disitulah penjaga laut hadir sebagai wadah bersama untuk membangun gerakan kepedulian terhadap laut. Di sini kita sama-sama belajar tentang isu-isu lingkungan, serta dengan sendirinya mengubah gaya hidup kita secara perlahan-lahan untuk lingkungan yang lebih baik. Katanya orang muda itu identik dengan perubahan. Perubahan itu dimulai dari hal kecil, dari diri sendiri, dan dari sekarang. Aku Yola, aku penjaga laut.